Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Anang Safroni, yang mengampu pelajaran Google SketchUp Prodistik Man 1 Kota Madiun. Hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengunduh Google SketchUp dan menginstal Google SketchUp. Bagi siswa-siswi yang masih belum menginstal Google SketchUp bisa melihat tutorial di dua video sebelumnya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini materinya tentang tools-tools yang akan dipakai di Google SketchUp. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari hardware yang akan digunakan. Dimana di sini eh, hardware yang pasti digunakan yaitu keyboard, pastinya ada keyboard dan mouse. Dimana mouse itu untuk PC pasti ada mouse-nya ya. Tapi untuk laptop eh, pasti ada yang namanya touchpad atau trackpad seperti ini. Nah, untuk SketchUp itu saya merekomendasikan atau mungkin bahkan mewajibkan untuk menggunakan mouse seperti ini. Kenapa? Karena menggunakan touchpad seperti ini itu akan lebih susah. Walaupun bisa tapi lebih susah dibanding menggunakan mouse. Karena nanti ada fungsi-fungsi di touchpad ini yang kurang nyaman ketika kita menggunakannya. Mouse yang digunakan bebas ya, bisa mouse kabel seperti ini atau mouse yang wireless atau Bluetooth. Oke, langsung saja masuk ke penjelasan mouse-nya ya. Jadi di SketchUp itu fungsi mouse itu sangat krusial sekali sebagai alat navigasi. Jadi di SketchUp ada tiga fungsi mouse-nya yang bisa digunakan. Yang pertama klik kiri itu selecting object. Itu seperti ini. Jadi misal ada objek orang. Klik kiri, nah nanti akan diseleksi. Sama juga misal saya membuat objek lainnya seperti ini akan klik kiri menyeleksi objeknya. Nah, seperti ini. Ini fungsi dari klik kiri. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke klik kanan. Klik kanan ini fungsinya mengeluarkan opsi perintah. Maksudnya seperti ini. Jadi misal saya ingin eh, klik kanan di objek orang ini, nanti akan muncul perintah-perintah baru lagi di sini. Dia akan muncul menghapus, menghide, ataupun yang lainnya. Setiap objek itu berbeda-beda. Misal yang ini klik kanan seperti ini juga sama seperti ini, beda-beda. Ini beda, garis saja juga beda. Oke, jadi pahami ya untuk klik kanan. Yang terakhir itu klik tengah atau bagian scroll ya. Fungsi yang pertama itu scroll ke depan. Itu zoom in atau memperbesar pandangan ke objek. Kemudian zoom out itu ke belakang, scroll ke belakang seperti ini itu zoom out.
atau memperkecil pandangan. Saya ulangi lagi, untuk zoom, scroll ke depan itu zoom in, scroll ke belakang zoom out. Arah mouse ini juga sama, arah pointernya ini, sorry, posisi pointer juga berpengaruh. Misal saya ingin memfokuskan zoom ke baju orang ini ya, arahkan pointernya ke orang, kemudian scroll ke depan untuk zoom ini ya. Nanti akan mengarah ke area yang atau ke pointer yang kita tuju. Misal ke silinder ini sama, nanti arahnya ke situ. Nah, beda zoom in. Zoom out juga sama. Seperti ini juga. Kemudian yang berikutnya yaitu pen. Pen ini menggerakkan atau me, apa ya? Memindahkan pandangan objek secara horizontal seperti ini atau vertikal seperti ini. Nah, untuk mengeksekusi perintahnya itu ada tambahan tombol di keyboard yaitu shift, tahan shift sampai muncul ini ya, sampai muncul tanda plus minus di pointer mouse-nya. Ini tidak saya tekan, ini saya tekan. Ini. Nanti, misal saya ingin menggeser pandangan objeknya ke sebelah kiri secara horizontal, tekan shift, tahan, terus bagian tengah juga tahan ya, ini tahan ke sebelah. Begitu juga kalau kita ingin ke sebelah kanan, tahan shift, geser ke tekan tengah, geser ke kanan. Ke atas juga sama, tahan shift, ke klik tengah, scroll tengah, kemudian ke arah atas. Juga sebaliknya ke bawah. Itu untuk pen, yaitu memindahkan pandangan objek secara vertikal dan horizontal. Yang terakhir untuk perintah scrollnya ini yaitu navigasi atau orbit untuk memutar pandangan objek. Jadi seperti ini. Caranya klik tahan saja, kemudian arahkan, ini tanpa shift ya, arahkan mouse ke sebelah kiri atau sebelah kanan, atas bawah. Tahan, geser, kiri kanan, atas bawah. Jadi ada 4 fungsi. Yang pertama dari scroll ya, zoom in, zoom out, pen, dan orbit. Oke. Kita akan lanjut ke materi tools. Oke, lanjut ke fungsi tools di Google SketchUp. Fungsi pertama yang ada di sebelah kiri ini yaitu select. Itu fungsinya untuk memilih dan memodifikasi objek atau model ketika menggunakan tools lain atau perintah-perintah lainnya. Misal, saya ingin memilih ini ya, memilih silinder ini di bagian luarnya. Itu berbeda dengan ketika kita memilih garis di sini. Jadi fungsinya memilih objek atau memodifikasi objek di Google SketchUp. Itu fungsi dari select. Berikutnya sebelah kanannya ini ada namanya make component. Nah, di sini toolsnya belum bisa aktif karena kita belum memilih objek. Misal saya ini pilih silinder ini, klik, lalu di sini akan aktif make komponennya. Ini fungsinya untuk menggabungkan objek dalam satu kesatuan. Jadi saya klik, nanti akan muncul create komponen di sini, beri nama. Misal saya kasih nama silinder dengan deskripsinya silinder ukuran X. Kemudian di create, nanti dia akan jadi satu kesatuan. Jadi
kita tidak bisa mengedit atau memodifikasi objeknya ini langsung. Jadi harus diklik 2 kali. Pilih select, klik 2 kali baru bisa kita memodifikasi objeknya. Kalau sudah, kita tekan escape untuk menyelesaikan. Itu fungsi yang kedua, make component. Fungsinya untuk menggabungkan objek menjadi satu kesatuan. Berikutnya ini adalah paint bucket atau kaleng cat dengan icon kaleng cat ini. Ini fungsinya untuk mewarnai atau memberi material pada objek. Kita coba dulu, klik di paint bucket. Nanti di sebelah kanan itu di default tray-nya ada di bagian material. Ada di bagian material. Nanti di bagian material ini ada bermacam-macam jenis atau kategori materialnya. Dia mulai dari aspal, konkretnya sampai ke kayu atau wood. Jadi misal saya akan mewarnai atau memberi tekstur kotak ini, tekstur rumput. Saya pilih paint bucket, kemudian pilih materialnya, lalu saya arahkan ke objek seperti ini. Yang saya mau mengganti yang lain, ini fungsi dari paint bucket, yaitu untuk mewarnai atau memberi material pada objek. Berikutnya eraser atau menghapus. Jadi ini fungsinya untuk menghapus objek atau gambar di Google SketchUp. Jadi hampir sama fungsinya dengan delete, hanya saja ini ke objek tertentu saja. Misal garis ini, kita bisa langsung pilih objek-objeknya yang ingin kita hapus. Selanjutnya kita akan masuk ke tools drawing atau tools menggambar di Google SketchUp. Yang pertama, tools ini bernama line atau garis. Fungsinya untuk menggambar garis lurus. Di SketchUp kita juga mengacu dengan ukuran. Jadi apapun yang kita buat di sini ada ukurannya. Untuk line ini, untuk ukurannya kita bisa cek bagian bawah. Nah, perhatikan dulu di bagian bawah ini, bagian sebelah kanan ini. Ini satuannya satuan inci. Jadi kita tidak mungkin kita tidak familiar dengan satuan inci ya, tapi satuannya mungkin kita meter, senti atau milimeter. Nah, untuk merubahnya kita bisa masuk ke menu window, kemudian model info, kemudian pilih unit. Di unit nanti di bagian format berubah ke desimal. Nanti di sini akan muncul pilihannya, yaitu mulai inci, feet, milimeter, sentimeter, dan meter. Inci, kaki, milimeter, sentimeter, dan meter. Pilih yang meter saja supaya kita lebih mudah untuk membuatnya. Jadi satuannya itu kalau kita ketik 1 itu berarti 1 meter. Kita coba saat membuat garis sejauh 10 meter. Kita pilih line, kita klik kiri di sini, tarik garisnya seperti ini dulu, lalu kita masukkan angkanya 10, langsung saja 10. Nanti di bagian pojok bawah akan muncul angka 10. Berarti kan bagian pojok bawah kanan. Kemudian kita enter. Nah, nanti ini ukuran dari garis ini 10. Kita coba ke dimensinya dulu. Nah, ini ukurannya 10 meter. Saya ulangi lagi. Saya klik pensil, line. Kemudian saya klik kiri di sini di poin pertamanya, arahkan ke sebelah kanan atau sejajar dengan warna hijau ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini ada warna hijau, ada warna merah, dan warna biru. Ini kemudian saya masukkan angka 5, ini 5 meter ya, 5.
Nanti ukurannya seperti ini. Lalu saya ukur lagi. Nah, ini 5 meter. Nah, tadi saya sedikit menjelaskan tentang warna di warna garis ini ya. Di SketchUp itu mewakili koordinatnya dengan warna ya. Jadi warna yang ada di SketchUp itu yang pertama warna ini ya, warna merah dulu aja. Merah ini kita sepakati ini sumbu X, ini sumbu X. Kemudian kalau warna hijau ini sumbu Y dan warna biru ini sumbu Z. Warna merah tuh ke sebelah sini, warna hijau ke sana, dan warna biru itu ke atas. Oke, sudah dipahami ya. Berikutnya freehand. Dan ini menggambar bebas. Jadi kita mau buat gambar tanpa ada batasan bentuknya. Ini bebas. Jadi dibebaskan untuk menggambarnya. Berikutnya ada rectangle, ini membuat bentuk kotak. Ini sama juga ada ukurannya. Jadi yang bagian sebelah kanan, bawah tadi untuk ukuran itu eh, bisa kita masukkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misal saya akan membuat ukurannya 20 kali 10. Di bagian dimensi itu yang depan itu mewakili sumbu warna merah, dan yang belakangnya di belakang koma itu, di belakang tanda koma itu mewakili sumbu warna hijau. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk ukuran di SketchUp itu input nilai ukuran itu untuk misal kita akan membuat ukuran 20,75, kita mengetiknya 20, koma itu diganti titik, kemudian 75. Lalu saya enter. Ini untuk defaultnya ya. Nah, itu 20,75. Menyesuaikan saja. Nah, untuk kotak atau rectangle tadi sama juga. Yang depan itu mewakili sumbu warna merah, yang belakang mewakili sumbu warna hijau. Jadi misalnya saya mau buat ukurannya 10 kali 20, saya ngetiknya 10,20. Nanti seperti ini. 20, ini 10. Nah, pas. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk rectangle ya. Berikutnya rotate rectangle. Ini membuat kotak menggunakan 7, kemudian 5. Perhatikan di bagian kanan 5, nah berikutnya ini sudutnya. Nah, ini sudutnya. Jadi 5, misal 45. Nah, nanti sudutnya ini 45. Dari sumbu yang bagian warna merah. Oke, bisa. Berikutnya tools bernama circle untuk menggambar objek berbentuk bulat. Jadi pilih lingkarannya, circle, klik sembarang tempat. Nah, di sini ini inputan nilainya itu radius. Nah, radius itu jari-jari. Jadi semisal ada perintah buatlah lingkaran dengan ukuran. Nah, dengan ukuran itu berarti dia diameternya ya. Diameter 10. Berarti inputannya kita harus memasukkan nilai 5. Karena R-nya 5, berarti D-nya itu 10. Karena D itu 2 kali R. Saya ulang lagi, klik di circle, kemudian klik sembarang tempat, lalu masukkan ukuran radiusnya. Kalau kita masukkan 2, berarti lingkarannya ini berdiameter 4. Oke, paham ya? Berikutnya polygon. Sebenarnya di sini
apa namanya, kita bisa menentukan dulu nilainya ya sebelum membuat. Jadi defaultnya ini ada 1 2 3 4 5 6. Lalu kita bisa masukkan misal kalau 3 pasti segitiga ya, kalau 5 berarti segi 5. Kita bisa memasukkan berdasarkan sisi-sisinya. Jadi kita pilih poligon lalu masukkan side-nya. Di bagian kanan ini ada keterangan side-nya atau sisinya. Misalnya saya masukkan sisinya 8, enter, lalu ini akan berubah jadi 8 sisi, diklik, lalu tarik. Nah, ditarik ini ukurannya berupa radius, sama seperti lingkaran tadi. Kita masukkan 2 misalnya, dan saya enter. Nah, ini nanti jaraknya 4. Sorry, ini ke sini ya, 4 ya. Yang sudut terjauhnya sendiri. Berikutnya perintah berikutnya arcs atau menggambar setengah lingkaran. Kita klik, terus saya klik di sini misalnya, saya buat panjangnya misal saya masukkan 8, lalu saya tarik sudutnya. Misal saya membuat sudut 90, jadi dia akan membuat setengah lingkaran, lingkaran seperempat, karena lingkaran penuh itu 360 ya, kalau 90 jadi seperempat, jadi seperti ini. Jadi kita tinggal memberi garis ke titik senternya 2 kali, jadi seperti itu. Berikutnya 2-point arcs, berarti ini ada dua titik pembuatan setengah lingkarannya. Kalau tadi itu langsung, ini 2 kali ya, 1, terus jaraknya misalnya 8. Nanti tinggal kita menarik berapa tinggi dari, atau bulgernya ya, tinggi dari setengah lingkaran tadi. Ke sini misal 10, terus berapa, misal 5. Nah, kalau 5 itu berarti bugel itu mungkin ini ya, jari-jarinya ya, ini 10, terus kesininya 5. Berarti ini kurang lebih seperti jari-jari dari lingkaran. Berikutnya ada lagi nih yang 3-point arcs. Kalau 3 ini seperti ini, klik, klik, nah dia akan membentuk lingkaran dengan 3 titik. Jadi 1, panjangnya 5, 3-point arcs, klik ini, sudutnya berapa, misal 12, panjangnya 12, terus sudutnya 180. Dia akan membuat setengah lingkaran. Oke, ini yang terakhir, ini kebalikan dari yang arcs tadi ya, dia akan membuat, jadi kalau saya membuat lingkaran dengan objek yang terpotong ya, misal panjangnya 5, lalu saya akan memasukkan sudutnya, ini sudut yang dibuat, jadi misalnya saya membuat sudut 270, nanti yang bentuk lingkarannya yang terbentuk itu 270. Jadi yang 90 ini akan hilang, tapi ini langsung membentuk sebuah objek solid. Jadi seperti itu drawing yang ada di SketchUp. Nah, di SketchUp itu untuk objek yang bisa dimodifikasi menjadi bentuk 3D, ini masih 2 dimensi semuanya ya, itu harus tertutup. Contoh, dan ada ini ya, ada tandanya ya. Contoh ini garis ini, kita tidak bisa membuat bentuk 3 dimensinya. Untuk membuat bentuk 3 dimensinya harus tertutup. Garisnya ini, garisnya berupa seperti ini. Nanti akan muncul
warna ungu ini, biru ungu. Baru nanti bisa dimodifikasi, misal mau dibuat bentuk 3D itu juga bisa. Nah, untuk materi berikutnya itu tools modifikasi ada di video keempat. Akan saya lanjutkan uh, untuk materi modifikasi, tools modifikasi ada di video ke. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.